Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 561 mata tersesat. Kaki Lin Yu stagnan, dan dia tidak terburu-buru ke bangsal, menoleh dan melirik Yuan He, seolah menunggunya. Tuan Ho, ada apa? Tan Kai tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan bertanya dengan curiga Lin Yu. Lin Yu membuat isyarat diam padanya dan memberi isyarat untuk tidak berbicara. Tan Kai sedikit terkejut, dan mengikuti tatapan Lin Yu dan melihat ke arah Yuan He. Suanyi Men. Yuan He berkata kepada Zhao Zongji lagi, dan pada saat yang sama menepuk pundaknya, dan berkata, Zhao tua, kamu belum membuka pandanganmu. Kamu tahu terlalu sedikit. Sebagai seorang tokoh di industri medis, dia bahkan suan-suan. Saya belum pernah mendengarnya. Wajah Zhao Zongji sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu, dan alisnya berkerut, dia belum pernah mendengar tentang dokter misterius ini. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir, ragu-ragu, berbalik dan berjalan menuju Yuan He, dan berkata dengan suara yang dalam, Direktur Yuan, dokter misterius yang Anda bicarakan adalah dokter misterius Shen Hanhai. Yuan dia tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menoleh dan menatap Lin Yu dengan sedikit terkejut, lalu menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata dengan ragu, kamu benar-benar mengenal Dewa Hanhai. Direktur Yuan, sejauh yang saya tahu, dokter misterius Shen Hanhai telah menghilang ratusan tahun yang lalu. Berhati-hatilah agar tidak tertipu oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Lin Yu mengabaikannya dan langsung membujuknya. Lin Yu juga mendengar tentang sekolah kedokteran misterius ini, karena kerahasiaan dan kekhususan sekolah ini hampir tidak tercatat dalam sejarah resmi, tetapi disebutkan dalam buku The Essence of Sansuan. Demikian Lin Yu mengetahui bahwa ini adalah sekolah kedokteran yang hebat, dan leluhurnya berteman dengan kepala sekolah kedokteran misterius. Menurut catatan, sekolah pengobatan metafisika ini diturunkan dari dinasti Tang. Seperti namanya, sekolah ini terutama adalah sekolah yang mempelajari kedokteran. Namun, di zaman kuno, ada banyak aliran seni bela diri. Orang-orang juga berlatih seni bela diri pada saat yang sama, dan karena mereka pandai dalam perawatan medis dan menyempurnakan banyak obat kebugaran jasmani, dengan bantuan obat-obatan, seni bela diri mereka juga maju pesat, jauh melampaui sekolah lain, karena kedokteran dan seni bela diri maju bersama, keduanya jujing, begitu cepat, sekolah Suanyi menjadi sekolah terbesar dan terkuat di dunia, dan kekuatan yang bergantung padanya menjadi semakin kuat, dan kekuatan itu tumbuh secara alami. Kaisar dari dinasti Tang juga mengejar keabadian dan sangat menghormati sekolah Suanyi, berharap dengan bantuan sekolah Suanyi, dia dapat memurnikan ramuan keabadian dan mencapai tujuan keabadian. Oleh karena itu, di pasca dinasti Tang, Suanyi pintu telah berkembang hingga saat yang paling makmur, dan penguasa pintu dokter misterius telah menjadi keberadaan di bawah satu orang dan di atas 10.000. Namun, kecemerlangan ini tidak bertahan lama, karena dinasti Tang terkoyak, ada konflik internal di dalam sekolah Suanyi, sehingga seluruh sekolah Suanyi segera menurun, tetapi sekolah Suanyi yang menurun masih mewakili keterampilan medis TCM tertinggi pada saat itu. Tidak ada dokter yang bisa membandingkannya. Dan seiring berjalannya waktu, sekolah Suanyi secara bertahap menjadi semakin menurun, tetapi di dinasti Ming, karena resep untuk Zhu Zanji dari Ming Xuanzong menyembuhkan sakit kepala dan gejala aneh, sekolah Suanyi menjadi terkenal kembali. Ming Xuanzong bahkan meminta Suanyi Men untuk bertindak sebagai rumah sakit kekaisaran pengadilan kekaisaran, tetapi master pada saat itu belajar pelajaran dari masa lalu dan menolak dengan sopan. Dia hanya muncul ketika pengadilan kekaisaran membutuhkannya. Di lain waktu, tidak ada jejak mereka. Itu menjadi sekolah kedokteran yang sangat rahasia, dan sekolah ini tiba-tiba menghilang setelah orang Qing memasuki adat, dan menghilang,
sehingga generasi selanjutnya tahu bahwa ada sekolah seperti itu, dan bahkan belum pernah mendengar namanya. Lelucon. Ketika Yuan He mendengar kata-kata mempertanyakan Lin Yu, dia dengan dingin mendengus, menoleh untuk melihat Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, "He Jiarong, apakah kamu pikir kamu adalah satu-satunya yang berpengetahuan luas? Karena aku tahu sekolah kedokteran yang mendalam, bukankah begitu? Apakah Anda tahu detail dari dokter misterius itu? Akankah dukun itu membohongi saya?" Semakin banyak dia berbicara, semakin dia marah karena Lin Yu mempertanyakan IQ-nya dengan jelas. "Direktur Yuan, saya tidak bermaksud demikian, saya hanya memberitahu Anda, jangan sampai Anda menemukan dokter palsu dan membiarkan saudara-saudara dari Departemen Mi mati sia-sia." Lin Yu menjelaskan dengan wajah tenang, merasa bahwa Yuan He ini sedang menggigit Lu Dongbin oleh beberapa anjing. Dia tidak akan repot-repot mengingatkannya jika bukan karena keselamatan saudara-saudara di Departemen Intelijen Militer. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, jangan lupa, kamu bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer." Yuan He melirik Lin Yu dengan dingin, lalu mencibir, "He Jiarong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, pada kenyataannya, sekolah Suanyi tidak hilang sama sekali selama ratusan tahun. Mereka selalu tinggal di Laut Senhan, tetapi, orang biasa seperti Anda tidak bisa menjangkau mereka sama sekali." Ketika dia berbicara, lubang hidungnya naik ke langit, dan dia memutar matanya ke arah Lin Yu. Wajah Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar ini, dan hatinya tercengang. Tidak punah. Mungkinkah itu benar-benar kesalahan dalam ingatan leluhur Anda? Pada saat dia bingung, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan kemudian anak laki-laki berusia 14-5 tahun keluar lebih dulu, memegang cangkir termos di tangannya dan memberikannya kepada Yuan He, dan kemudian yang lain. Taruh obat ke dalam cangkir termos beberapa kali dan berkata, "Tolong minta seseorang untuk membantu tuanku mengambil segelas air." Yuan He mengedipkan mata, dan orang-orang di sampingnya dengan cepat mengambil cangkir di tangan bocah itu dan berlari untuk mengambil air. "Tuan kecil, apakah Anda pernah melihat keponakan saya cedera? Bagaimana menurut Anda?" Yuan He membungkukkan badannya dan buru-buru bertanya pada anak kecil itu. Sungguh mengejutkan bahwa wakil kepala Departemen Intelijen Militer yang bermartabat bisa begitu sopan kepada seorang anak. "Pak, segera keluar. Jangan khawatir." Anak kecil itu berkata pada Yuan He. Lin Yu mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin kepada anak laki-laki itu, "Tuanmu sakit, jadi kamu berani bertemu dengan seseorang. Bahkan lebih berani memanggil dokter misterius. Biarkan orang-orang di depan pintu menyembuhkan penyakitnya dulu. Mari kita bicarakan." Ekspresi anak kecil itu berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Listrik gandanya berkerut, dan dia menatap Lin Yu dengan marah dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa tuanku sakit? He Jiarong, apa yang kamu bicarakan omong kosong?" Ekspresi Yuan He juga tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menoleh dengan marah dan menatap Lin Yu. Lin Yu mengabaikannya dan berkata langsung kepada anak laki-laki itu, "Jahe kering, kapulaga merah, akonite, kornel, jintan, asarum dan ginseng yang baru saja kamu masukkan ke dalam cangkir teh itu." "He Jiarong, apa yang kamu bicarakan?" Yuan He mengerutkan kening dan berkata dengan marah pada Lin Yu, "Bagaimana kamu bisa melihat obat di tangan pria kecil ini sekarang?" Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Yu. Baru saja anak kecil itu memasukkan bahan obat ke dalam cangkir dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas, dan dengan begitu banyak bahan obat yang dicampur bersama, bagaimana Lin Yu bisa melihat setiap jenis bahan obat? Jelas sekali. Wajah anak kecil itu berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia jelas sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengerutkan mulutnya. "Kamu tidak masuk akal, kamu bahkan tidak menebak setengah dari ramuan ini. Magang, jangan berbohong." Pada saat ini, ada suara yang dalam di bangsal,
dan kemudian seorang pria paruh baya berjubah hitam keluar dari bangsal. Alis pria paruh baya itu panjang dan tipis, dan matanya sangat sempit. Lihat ini terlihat seperti dongeng, tetapi wajahnya sedikit pucat dan terlihat sedikit sakit. Tan Kai, Zhao Zongji, dan yang lainnya melirik pria paruh baya itu dan melihat bahwa jubah hitamnya tebal dan tebal, segera membawa bulu halus, kemungkinan besar cerpelai, dan sekarang itu termasuk akhir musim panas, dan itu ada di dalam ruangan, di jubahnya. Dia bahkan tidak melepas topinya, dan semua orang kaget. Mereka tidak mengerti bahwa pria ini memakai begitu banyak, bukankah itu panas? Tetapi mereka melihat pria itu lebih dekat, dan mereka bahkan lebih terkejut bahwa dalam kasus ini, tidak ada keringat di wajah pria itu. Bahkan bibirnya sedikit putih, dan dia masih terasa dingin. Sesuai dengan apa yang dia kenakan, dia juga memakai sarung tangan kulit yang tebal di tangannya, memegang kendi tanah liat yang tebal seperti saat dia turun dari mobil. Kawan kecil, penglihatan yang bagus. Pria berjubah itu menatap Lin Yu dan tersenyum. Aku bisa melihat obat di tangan muridku hanya dengan sekilas, dan menghitung semuanya. Sepertinya adik laki-laki itu cukup ahli dalam pengobatan. Aku tidak tahu dari mana dia belajar. Apa? Mendengar apa yang dia katakan, sebelum Lin Yu dapat berbicara, Zhao Zongji buru-buru berkata dengan gembira, "Oh, Tuan, Anda juga sangat berpengetahuan. Untuk memberitahu Anda, ini adalah wakil presiden wilayah militer kami. Tuan He Jiarong, Kepala Departemen Pengobatan Tradisional China di Rumah Sakit Umum, Tuan He, dan Tuan He memiliki identitas lain, yaitu Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional China. Saat mengatakan hal tersebut, ia sangat bangga dan berinisiatif membawa rumah sakit umum daerah militer ke dalamnya. Dia Jiarong. Kulit pria jubah itu tiba-tiba berubah, kedua alisnya yang ramping mengerutkan kening, dan dia berkata dengan heran, "Tapi He Jiarong dari Huisentang di Beijing?" "Ya, di bawah." Lin Yu tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, tapi sangat terkejut di dalam hatinya jelas, dia tidak berharap orang-orang dari dokter misterius telah mendengar tentang dia. "Saya sudah lama mendengar nama Tuan He, dan saya mendengar bahwa keterampilan medis Tuan He luar biasa. Ketika saya melihatnya hari ini, sungguh luar biasa." Kulit pria jubah itu mereda dan berkata sambil tersenyum. Ketika Yuan He mendengar bahwa dokter misterius begitu memuji Lin Yu, lapisan es tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia tampak sedikit malu. Bagaimanapun, orang-orang yang baru saja dia hina baru saja mendapat penegasan dari dokter misterius. "Anda kewalahan dengan ini. Anda keluar, dan saya menemukan bahwa saya salah." Lin Yu menyipitkan matanya, dan berkata kepada pria berjubah dengan makna yang dalam. "Oh, apa katamu?" Pria berjubah itu sedikit terkejut, menatap Lin Yu dengan curiga dan bertanya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.